Oke teman-teman, balik lagi di segmen ketiga. Semoga di segmen kedua paham dengan materinya. Di segmen yang ketiga ini, kita akan bahas tentang beasiswa Max jalur University Recommendation. Dan sebenarnya beasiswa ini syarat umumnya itu sama dengan G2G, tapi untuk lebih detailnya itu tiap universitas memiliki syarat yang berbeda, tanggal dan waktunya juga berbeda. Jadi untuk beasiswa Max University Recommendation ini dari Kedubes nggak cawe-cawe sama sekali, kita nggak daftar melalui Kedubes, kita pure langsung ke universitas yang mau kita tuju. Untuk fasilitas yang diperoleh, apakah sama atau berbeda dengan beasiswa Max Embassy Recommendation? Sama ya teman-teman, nggak ada bedanya. Bahkan nominalnya pun sama, semua fasilitas sama. Dan untuk prosedur pendaftarannya ini beda dari Max G2G. Kalau G2G kan sangat detail sekali dijelaskan di website ini, tapi kalau U2U itu teman-teman nggak bisa pakai syarat atau prosedur yang ada di website G2G karena sangat berbeda. Informasinya pun berbeda. Jadi teman-teman harus nembak langsung ke universitas yang dituju. Sedangkan kalau tips dari Embassy sendiri, merekomendasikan agar teman-teman itu nanya ke International Affairs dari universitas yang dituju, atau teman-teman juga bisa nanya ke International Affairs, kantor urusan internasional di universitas teman-teman berasal. Nanya, apakah kita memiliki MOU ke universitas di Jepang? Kalau punya itu biasanya jalannya lebih jelas, at least. Gimana caranya? Apakah bisa mendaftar ke universitas tersebut menggunakan jalur beasiswa Max University Recommendation? Jadi teman-teman harus spesifik ya. Jangan cuma nanya, apakah saya bisa mendaftar S2 di sini? Jangan. Tapi nanyanya harus lengkap. Apakah saya bisa mendaftar S2 di sini menggunakan jalur Max University Recommendation? Seperti itu. Kemudian untuk syaratnya, syarat umum itu sama, usia maksimal 34, udah lulus S1 atau S2, kemudian bidang ilmunya linear, kemudian IPK-nya 3,2, kemudian apa namanya sertifikat kemampuan bahasa, itu syarat bahasanya itu juga sama seperti G2G. Walaupun di sini tidak tertulis, itu sama dengan G2G. Tapi kadang universitas juga memiliki syarat bahasa. Jadi tergantung ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa bertanya kepada pihak penyelenggara Max University Recommendation atau universitas itu sendiri berapa syarat minimal bahasanya gitu. Kemudian melampirkan research plan. Dan research plan ini paling penting ya teman-teman karena beasiswanya sendiri itu berasal dari beasiswa apa? Pendidikan, kebudayaan dan riset. Jadi teman-teman tuh titik utamanya ada di research. Oke, kemudian melampirkan berkas lain yang dibutuhkan sesuai dari permintaan universitas. Kemudian sudah memiliki letter of acceptance dari profesor di universitas tujuan. Sekali lagi, letter of acceptance dari profesor di universitas tujuan. Jadi, tantangannya kalau di U2U itu adalah teman-teman harus udah diterima oleh profesor dari universitas tujuan. Maksudnya adalah ada profesor yang mau menjadi supervisor dari teman-teman ketika teman-teman mau S2 di Jepang. Kemudian sahaja jasmani dan rohani bersedia belajar bahasa Jepang bagi yang belum menguasai bahasa Jepang. Tapi ini opsional, but at least karena kita hidup di Jepang, maka kita juga harus at least bisa basic basic language lah sehari-hari, percakapan sehari-hari. Dan untuk cari universitasnya juga udah disediain, research map udah disediain, kemudian apa namanya universitas macam-macamnya juga udah disediain link-linknya di sini. Semua lengkap, teman-teman bisa mencari by yourself ya. Oke, ini kalau dari websitenya. Kalau dari aku sendiri ada tips juga. Tips singkat dari aku adalah